Assalamualaikum, halo anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Nindi di SDN 17 Pontianak Utara. Pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama materi kelas 4, yaitu Bahasa Indonesia bab 1 yang berjudul Sudah Besar, halaman 1 hingga 7. Dengan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai. Tujuan pembelajarannya di sini adalah dengan mempelajari bab 1 ini, diharapkan kalian dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita, mengucapkan kata-kata yang panjang, membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif, serta menggunakannya dan mencari arti kata di dalam kamus dan membuat proyek kamus kelas 4. Selanjutnya kita siap-siap belajar. Kalian sudah makin besar, sekarang sudah kelas 4. Perhatikan teman-teman kalian sekelas, ada yang berubah, ada yang tidak. Ada perubahan fisik yang terlihat, misalnya ada yang badannya makin tinggi, atau ada yang rambutnya makin panjang. Ada pula perubahan yang tidak terlihat, misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, atau ada yang sudah lebih percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Sekarang kita membaca. Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian. Judul ceritanya tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Sekelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu pakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya, jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku, Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan tuh Kak Lala. Tidak, ini bajuku bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Red, Kak, baju kakak sobek, Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tidak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar Kak, hore, teriak Kiki senang. Lalu mengangguk pelan, iya untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Nah, itu tadi cerita Tak Muat Lagi karangan Dian Kristiani. Bagaimana menurut kalian cerita berjudul Tak Muat Lagi? Menarik bukan? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sampaikan kembali cerita Tak Muat Lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Di sini,
Nanti kalian bisa buat kalimatnya dengan variasi kalian sendiri ya anak-anak. Sebagai contoh alternatif jawabannya yaitu Kiki memakai baju Lala yang sudah lama tidak dipakai. Lala tidak terima dan meminta baju tersebut dari adiknya. Saat dipakai, baju tersebut sobek karena badan Lala yang sudah besar. Yang kedua, mengapa Lala kesal kepada Kiki? Lala kesal pada Kiki karena baju polkadot favoritnya dipakai oleh Kiki. 3. Dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Lala mengetahui baju tidak muat lagi untuknya ketika baju tersebut sobek saat Lala mencoba memakainya. Soal selanjutnya, menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Lala merasa bahagia dan lega karena menyadari bahwa dia sudah besar dan tidak cocok lagi memakai baju itu, sehingga lebih baik diberikan kepada adiknya. Soal selanjutnya yaitu soal kelima, apakah kalian juga punya adik? Bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? Nah, kalau kalian punya adik, barang kalian diminta adik, apakah kalian memberikannya? Atau malah marah-marah seperti Lala tadi? Ibu berharap kalian akan berbagi dengan adik kalian ya, supaya kalian menjadi anak yang hebat. Selanjutnya, bayangkan diri kalian sebagai Kiki. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Mungkin perasaan kalian bisa jengkel atau mungkin kalian sabar saja menghadapi kakak kalian. Nah, ini disesuaikan dengan perasaan kalian masing-masing ya. Nah, dengan menjawab pertanyaan tentang cerita tak muat lagi, kalian belajar memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya kita akan bahas bahasa. Nah, kita akan belajar kalimat transitif dan intransitif. Kalian tentu ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang memerlukan objek. Subjek itu merupakan kata yang berfungsi sebagai pokok kalimat. Unsur kalimat ini dapat dicari menggunakan kata tanya apa atau siapa, karena subjek berisi keterangan siapa yang menjadi pelaku dalam sebuah kalimat. Lalu, predikat adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Sedangkan, objek adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Dan keterangan di sini bisa berupa keterangan waktu, tempat, cara tujuan, dan alat. Selanjutnya, kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Berikut ini contohnya. Yang kalimat transitif, objeknya perlu. Contoh kalimatnya yang baris pertama, Lani memetik jambu. Lani adalah subjek, memetik adalah predikat, lalu jambu adalah objeknya. Jika ibu menggunakan kalimat Lani memetik, ini kalimatnya menjadi tidak lengkap ya. Memetik apa? Jadi perlu objek yaitu jambu. Lalu kalimat kedua, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jika ibu bilang Yopi menyanyikan apa? Kalimatnya tidak lengkap, jadi harus ada objeknya, yaitu Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kalimat intransitif tidak perlu objek. Contohnya, Lani menangis. Menangis itu tidak perlu objek ya, itu sudah lengkap. Orang yang mendengarkan sudah paham bahwa orang yang melakukan itu sedang menangis. Tidak perlu ada tambahan kalimat untuk menerangkannya. Kalimat kedua, Yopi bernyanyi. Ini berbeda ya dengan menyanyikan, karena menyanyikan harus ditambah objeknya.
Kalau bernyanyi tidak perlu objek karena sedang bernyanyi, yaitu sedang mengeluarkan suara indah dengan irama tanpa perlu menjelaskan lagunya apa. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.